Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Gilonia dengan NIM 2314010302. Ingin membacakan materi ke-6 dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 125 sampai 128. Baik, di sini saya akan membacakan kosakata dari setiap ayat. Ada'u, serulah. Ili, kepada. Sabili, jalan. Rabbaka, Tuhanmu. Bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izotil hasanah, dan pelajaran yang baik. Wajadiluhum, dan bantahlah mereka. Billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu. Huwa a'lamu, dia lebih mengetahui. Biman dolla, tentang siapa yang sesat. An sabilihi, di jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya ayat 126. Wa in aqabtum, dan jika kamu membalas. Fa'aqibu, maka balaslah. Bimithli ma uqinitum bihi, seimbang dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Walain sobartum, dan jika kamu bersabar. Lahuwa khair, sesungguhnya itu lebih baik. Lasobirin, bagi orang-orang yang sabar. Ayat 127. Wasbir, dan bersabarlah. Wama soberuk, dan kesabaranmu itu. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Wala takhzan alaihim, dan janganlah bersedih atas mereka. Wala takhu, dan janganlah kamu menjadi fi dhaiki, dalam kesempitan. Mamayamkuru, karena apa yang mereka rencanakan, tipu daya. Selanjutnya ayat 128. Innallah, sesungguhnya Allah. Ma'a, bersama. Alladzina taqwa, orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya penafsiran Quran Surat An-Nahl ayat 125, yaitu tafsir dari Ibnu Katsir. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak manusia kepada agama Allah dengan hikmah kebijaksanaan, yaitu menggunakan wahyu dan sunnah. Jika ada yang menolak, maka berdebatlah dengan cara yang baik, penuh kelembutan dan tanpa kekerasan. Allah mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Penafsiran ayat 126, tafsir dari Ibnu Katsir. Allah memberikan pilihan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Jika mereka membalas, maka balaslah dengan yang setara. Namun jika mereka bersabar, maka itu lebih baik. Penafsiran ayat 127. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersabar, karena kesabaran itu hanya dengan pertolongan Allah. Jangan bersedih atas penolakan mereka, dan jangan sempit dadamu karena tipu daya mereka. Terakhir, penafsiran ayat 128. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bertaubat baik dengan memberikan pertolongan dan dukungannya. Relevansinya dalam dunia pendidikan, yaitu guru atau pendidik harus menyampaikan ilmu dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan atau kasar. Metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi siswa. Diskusi dan perbedaan pendapat dalam kelas harus dilakukan dengan cara yang baik dan sopan. Dalam mendisiplinkan siswa, pendidik tidak boleh berlebihan, harus adil dan proporsional. Sabar adalah kunci guru. Harus mampu mengontrol emosi, terutama saat menghadapi siswa yang sulit. Guru dan siswa sama-sama harus punya mental tangguh dan sabar, karena proses pendidikan tidak instan. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tapi juga pembentukan akhlak dan ketakwaan.
Sekian saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.